Selamat datang di kuliah online kalkulus 2 materi integral tak wajar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua hal yang mengenai integral tak wajar. Yang pertama adalah integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Yang kedua adalah integral tak wajar dengan pengintegran tak hingga. Nah, sebelum masuk ke lebih detail, sebenarnya apa itu integral tak wajar? Tak wajar di sini yang dimaksud adalah indeterminate form atau bentuk tidak terdefinisi. Bentuk tidak terdefinisi itu adalah suatu bentuk di mana kita tidak tahu kisaran dari besaran angkanya, atau sehingga di sini kita tidak dapat mengambil sebuah kesimpulan. Misalkan bentuk tidak terdefinisi itu adalah 0 dibagi 0. 0 dibagi dengan 0, kita tidak tahu nilainya berapa. 1 dibagi dengan 0 juga kita tidak tahu nilainya berapa. 1 pangkat tak hingga itu angkanya berapa, kita nggak tahu. Tak hingga, tapi tak hingganya berapa, kita nggak tahu. Tak hingga dibagi dengan tak hingga juga kita tidak bisa mengambil kesimpulan apapun. Begitu juga dengan tak hingga minus dengan tak hingga. Nah, biasanya untuk menyelesaikan soal-soal ini itu biasanya kita menggunakan teorema limit. Di sini kita pakai teorema limit biasanya, teorema limit untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Nah, jadi menggunakan teorema limit. Teorema limit seperti apa? Harusnya sudah diajarkan di semester sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, kemudian bentuk integral tak wajar adalah integral yang berurusan dengan bentuk indeterminate form. Undeterminate. Jadi form-form tidak terdefinisi. Nah, di sini contohnya adalah 1 dibagi dengan 1 plus x kuadrat, di mana nilainya dari integralnya dari 0 sampai tak hingga. Kalau dia sama dengan 0, kita tahu nilainya 1 plus 0 itu berarti 1 plus 1 per 1 sama dengan 1. Tapi kalau dia dari 1 dibagi dengan 1 plus tak hingga kuadrat, nilainya berapa? 1 dibagi dengan tak hingga. 1 dibagi dengan tak hingga berapa? Kalau menggunakan teorema limit, itu adalah 1 bagi tak hingga itu mendekati nilainya sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan nilai ini. Tak hingga dikalikan dengan E pangkat min tak hingga. Ini nilainya berapa? Kita nggak tahu, nggak bisa diambil kesimpulan. Nah, begitu juga kalau dia batas bawahnya adalah min tak hingga, batas atasnya plus tak hingga. Ini juga merepotkan karena di sini ada tak hingga kuadrat dikalikan dengan E pangkat min tak hingga. Nah, ini nggak bisa langsung dihitung. Caranya dengan menggunakan teorema limit juga, dengan menggunakan teorema limit ini. Nah, sini kita akan nanti memecahnya atau menyelesaikannya dengan pendekatan teorema limit. Nah, di sini ada dua materi. Yang pertama itu adalah integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Nah, di sini ada, kalau kita menemukan batas bawahnya itu tak hingga, atasnya adalah suatu angka, maka yang diubah itu cukup batas bawahnya menjadi A, limit A menuju tak hingga. Ini dibaca menuju. Jadi kalau dia sama dengan tak hingga kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa, tapi jika dia mendekati nilai tak hingga itu dapat disimpulkan sesuatu. Nah, di sini batas bawahnya kita ganti A, di mana A itu menuju minus tak hingga. Nah, kalau batas atasnya yang tak hingga, kita pakai pendekatan sebaliknya. Jadi B-nya itu limit menuju tak hingga. Di sini B-nya. Nah, dua nilai ini dua metode ini, kalau nanti dia menghasilkan suatu angka, misalkan ini setengah, misalkan ini angka 0. Nah, kalau dia menghasilkan suatu angka itu disebut sebagai konvergen. Jadi kalau di kurva itu istilahnya, nah, ini sama dengan 0. Ini adalah fx dengan x menuju tak hingga. Misalkan dia menghasilkan nilainya sama dengan misalkan 0. Berarti dia ada nilainya, berarti disebut dengan konvergen. Kalau dia tidak menghasilkan nilai atau hasilnya tetap nilai hasilnya adalah tak hingga, ini disebut dengan divergen, atau tak hingga ini juga bisa dibaca sebagai tak hingga atau tak terdefinisi. Ini simbolnya sama, tapi maknanya berbeda. Tak hingga itu sebenarnya juga tidak bisa didefinisikan itu angka berapa. Nah, contohnya misalkan di sini kita menggunakan contoh limit bawahnya adalah minus tak hingga. Nah, di sini dari minus tak hingga kita menggunakan limit A
dari A sampai minus tak hingga X E min X kuadrat dx. Ini menyelesaikannya gimana? Ini pakai integration by part. Nah, integration by part yaitu integral U dv sama dengan U kali V ditambah integral V du. Kalau nggak salah gini ya. Nanti coba dicek. Nah, ini ada limit. Jadi di integration by part biasa ini U nya ini U nya U ini dv. Nah, setelah diintegralkan nanti ketemu nilai ini gunakan teorema limitnya A min tak hingga sampai min 1, limit A dari min tak hingga sampai ini. Nah, nilai yang ini itu kalau kita masukkan tak hingga itu pendekatannya dia nilainya sama dengan 0. Jadi nanti kita ketemu nilainya bahwa integral ini itu adalah sama dengan minus 1/2 pangkat 2e atau kita sebut sebagai konvergen di sini. Jadi dia ada nilainya. Nah, yang tidak ada nilainya, misalkan kita menggunakan persamaan ini, integral atasnya sampai tak hingga 1/x. Ketika dia nanti sama dengan x, 1 dibagi tak hingga itu ya kita nggak tahu, atau biasanya digambar dengan tidak terdefinisi atau tak hingga. Nah, di sini kita diturunkan dia sama diintegralkan dari jadi ln x. Ini simpel. Kalau dia ln x dikurangi dengan ln 1 itu kalau tidak salah nilainya sama dengan 0, maka dia nilainya adalah tak hingga atau divergen. Jadi karena dia tetap tak hingga atau tidak dapat definisikan, jadi disebut dengan divergen. Contoh lainnya juga seperti ini. Jadi kalau 1/3 kali tak hingga, ini kalau kita pakai tak hingga dia nggak muncul angkanya. Jadi ini kita pakai teorema limit untuk menyelesaikan A sampai 0, 1/akar x3 min x dx. Nah, di sini nanti hasilnya itu memunculkan nilai divergen atau tak hingga juga. Nah, yang kedua ini adalah integral tak wajar dengan integran tak hingga. Jadi kalau batas bawahnya itu minus tak hingga, batas atasnya plus tak hingga, caranya gimana? Dia dipecah dua. Jadi kita menggunakan titik potongnya di sini misalkan 0. Nah, nilai ini bisa muncul nilainya itu dengan syarat bisa dipotong seperti ini juga, atau muncul nilainya seperti ini dengan syarat part depan ini konvergen dan part belakangnya juga konvergen. Kalau ini konvergen, maka dia muncul nilainya. Misalkan ini adalah nilai setengah, di sini setengah, maka integral keduanya itu sama dengan 1. Tapi jika yang depan ini nilainya misalkan integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx, itu integral min tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai plus tak hingga dari fx dx. Nah, kalau yang depan ini misalnya jawabannya adalah min tak hingga ditambah setengah, ya jawabannya adalah min tak hingga. Jadi kalau salah satu dari ini dan ataupun ini itu nilainya divergen, maka hasilnya adalah divergen. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dia dari min tak hingga sampai plus tak hingga untuk persamaan ini. Nah, kita pecah menjadi 2 dengan titik potongnya adalah di 0. Titik potongnya bisa di 0. Nah, di sini yang depan ini ketemu nilainya adalah setengah ini. Sedangkan yang part belakang itu ketemu nilainya adalah setengah. Nah, ketika kita jumlahkan depan tambah belakang sama dengan 0. Nah, nilai ini itu adalah nilai konvergen juga. Nah, mengenai titik potong ini nanti akan dibahas di slide berikutnya di contoh 6. Nah, contoh berikutnya, kalau tadi kita berurusan dengan minus tak hingga sampai A fx dx, atau dari A sampai plus tak hingga fx dx, di sini ada contoh lain, yaitu di sini dia tidak tak hingga, nilainya 0 sampai 3. Tapi ketika kita masukkan nilai yang sama dengan 3, misalkan ini di persamaan ini x sama dengan 3, maka di sini 1/akar x 3 min x itu akan menjadi 1/akar 3 min
3, 1/0. Nah ini sama dengan juga tak hingga atau tidak terdefinisi. Nah ini caranya gimana? Sama persis seperti yang tadi. Kita ganti nilai batas atasnya B, di mana B itu menuju nilainya 3 atau limit B menuju 3 dengan persamaannya sama 1/3 min X akar ya, di akar dx. Nah di sini menggunakan teorema limit tadi, jadi juga sama, diintegralkan, nanti dia ketemu nilainya bahwa nilai ini min 2 akar 3 min B, di mana B nya ini sama dengan 3 nanti ditambah 2 akar 3. Nah kalau dengan teorema limit di sini nanti nilainya sama dengan ini, sama dengan 0, tinggal 2 akar 3, jadi dia konvergen di 2 akar 3. Nah kemudian contoh 6 seperti yang saya sampaikan tadi, titik potong di mana? Titik potongnya itu bisa saja di 0 atau sebenarnya di 1 pun bisa, tergantung bentuk kurvanya. Kenapa ini dipotong di 0? Di sini padahal dia bukan min tak hingga, di sini min 2 sama 3. Kalau kalian tahu X pangkat 3 itu kalau kita gambar di kurva itu bentuknya gini. Nah dimana integral itu sebenarnya mencari luasan area di bawah sebuah kurva. Ketika yang ini adalah area di bawah kurvanya adalah mungkin yang ini atau dia yang ini, satunya ini. Nah titik potongnya itu ada di 0, makanya yang digunakan di sini adalah 0 dan 0. Kalau kita punya sebuah kurvanya begini sama dengan 1, berarti integralnya itu sebenarnya integral dari tak hingga min sampai 1 fx dx ditambah dengan 1 tak hingga plus dari fx dx. Jadi titik potongnya itu tidak harus selalu di 0, dia bisa di 1, di 2, di 3, tergantung bentuk kurvanya sendiri seperti apa. Nah misalkan contoh ini, kalau kita hitung ternyata part depan ini dia divergen. Nah kalau part depan sudah jelas divergen, part belakang sebenarnya nggak perlu dihitung. Kenapa? Kalau kita hitung lanjut, misalkan ini jelas depan divergen, belakangnya itu mau nilainya setengah, sepertiga maupun 1/5 atau berapapun, dia akan ketemunya minus tak hingga. Minus tak hingga ditambah plus tak hingga itu bukan sama dengan, tidak sama dengan 0, tapi dia tidak diketahui. Kenapa? Karena nilai tak hingga itu sebenarnya kita nggak tahu nilainya berapa. Nah sini untuk tugas nanti linknya akan saya taruh di e-learningnya IT Telkom. Nanti saya coba cari dulu, kalau enggak ya nanti dikumpulkan setelah linknya muncul. Nah di sini tugasnya adalah membuat kurva. Yang pertama adalah 1/x². Harusnya kalau x kuadrat itu kurvanya seperti ini ya, mungkin dia sekarang nanti kebalikannya. Kemudian satunya adalah kalau x pangkat 3 itu biasanya kurvanya seperti ini, kalau 1 per berarti tinggal dibalik saja nanti. Nah kalian cari nilainya untuk ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan 7. Jadi nanti ada 2 kurva, kalian gambar mulai dari minus tak hingga sampai 0, kemudian 0 sampai plus tak hingga. Ini juga sama untuk persamaan yang ini untuk persamaan yang ini. Nah nanti setelah selesai satu nomor ini, misalkan nomor 1, 2, 3, 4 selesai, kalian berikan analisis apa yang kira-kira kalian dapat dari gambar kurva ini. Kemudian yang satunya juga sama, kalian buat yang ini juga tulis kalian tambahkan analisis. Di analisis ini kalian bisa tulis apapun, apa yang kalian pahami dari kurva-kurva ini. Nah itu kemudian untuk referensinya ada 2. Yang pertama bisa pakai buku kalkulus 9 edition atau edisi yang lain. Sebenarnya di internet banyak, tinggal dicari saja bukunya Farberg Dale et al. Ini version education. Di perpus ada tapi perpus ditutup. Kemudian yang kedua bisa menggunakan ini online note-nya dari Universitas of Lamar Education. Ini cukup bagus juga, bisa kalian baca, cuma dalam bahasa Inggris. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa nanti kontak saya via WA.
mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.